Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Resi Saputra. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas berpraktik membuat video menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, video ini berisikan tentang contoh variabel dan struktur data sederhana seperti variabel, struktur data, array, dan juga linked list. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja pada pembahasan videonya. Nah, oke teman-teman, kita langsung lanjut pembahasannya. Di sini saya sudah menyelesaikan programnya, sudah menyelesaikan tugasnya, karena dikhawatirkan apabila sambil mengetik dan menjelaskan itu memakan waktu cukup lama, tapi durasinya tidak cukup bagi semua. Jadi kita langsung saja ke pembahasan inti. Yang pertama ini nomor satu, deklarasi variabel integer dengan bernama struktur baris. Kita langsung saja masuk baris yang pertama. Oke, ini artinya saya bikin variabel baru yang namanya struktur baris dengan tipe data integer. Bisa kita singkat dengan int. Apa itu tipe data integer? Singkatnya tipe data integer itu dipakai untuk menyimpan angka bilangan bulat, misalnya 1, 2, 10, 100 dan sebagainya. Terus di sini juga ada tanda sama dengan, itu artinya kita ngasih nilai ke variabelnya. Jadi di sini kita ngasih nilai 11 ke struktur baris. Lanjut ke baris yang kedua. Baris ini fungsinya buat menampilkan teks di layar atau outputnya. Yang menarik, di baris yang kedua ini ada dua bagian. Bagian pertama, yang ini sebenarnya teks biasa, jadi pakai tanda petik dua karena karena di Java semua tulisan atau kalimat itu harus dikasih tanda petik dua di awal dan di akhirnya. Lanjut, di sini juga ada tanda plus ya. Ada plus di sini bukan buat nambahin angka, tetapi buat ngegabungin teks sama nilai variabel. Maksudnya teks yang di sini, teks ini dan nilai variabel yang ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita run programnya setelah ini, maka outputnya akan jadi seperti ini. Nah, jadi untuk teks dan nilai variabelnya itu gabung jadi satu. Kita langsung lanjut ke yang nomor dua. Deklarasi variabel string bernama kata baru berisi teks deklarasi tipe data string. Nah, kita langsung masuk ke baris yang pertama. Di sini saya bikin variabel baru. Nama variabelnya itu kata baru dengan tipe data string. Apa sih tipe data string? Tipe data string singkatnya dipakai buat nyimpen data berupa teks atau kalimat. Kalau integral tadi integer tadi berupa angka, kalau string ini buat teks atau kalimat. Nah, di sini untuk isinya nilainya kita isi dengan deklarasi tipe data string. Nah, karena itu teks, tipe datanya teks atau string, jadi kita harus kasih tanda petik dua di awal dan di akhir. Kenapa ya? Wajib itu, karena kalau untuk tipe data string atau teks itu memang harus dikasih tanda petik dua. Nah, langsung lanjut ke baris berikutnya. Oke. Nah, ini tuh buat nampilin isi variabel kata baru layar atau outputnya. Jadi nanti tampilannya setelah kita running jadi seperti ini. Variabel kata baru, deklarasi tipe data string. Oke, langsung kita lanjut ke yang nomor 3.
Deklarasi array satu dimensi bernama 4 angka, tipe data integer dengan isi 7, 10, 20, dan 23. Langsung masuk ke baris yang pertama. Ini artinya saya bikin array satu dimensi yang namanya nama variabelnya itu 4 angka. Pasti array itu singkatnya itu kayak wadah berisi banyak nilai dengan tipe data. Array itu kayak wadah berisi banyak nilai dengan tipe yang sama. Tuh. Tipe datanya di sini integer, makanya kita pakai singkatan int. Lalu di sini juga ada tanda kurung siku. Nah, kurung siku ini fungsinya buat menunjukkan kalau ini adalah array. Nah, kurung siku di sini adalah kurung siku di sini menunjukkan kalau ini adalah array, dan juga int ini buat menunjukkan kalau datanya berupa integer. Terus nilai di dalamnya ada di dalam kurung kurawal, yaitu 7, 10, 20, dan 23. Berarti ada 4 angka di dalam array, yaitu 7, 10, 20, dan 23. Langsung kita lanjut baris ke berikutnya. Nah, ini cuma buat nampilin teks pembuka di layar biar kelihatan rapi. Langsung lanjut lagi. Di sini ada for ya. For itu buat perulangan. Nah, perulangan for ini dipakai buat nampilin semua isi array satu persatu. Jadi nanti nilai yang ini nanti bakal ditampilin satu persatu setelah kita running programnya. Nah, misalnya kita contoh kita running programnya, maka hasilnya akan jadi seperti ini. 4 angka array 1. Nah, jadi muncul satu-satu untuk nilainya. Langsung lanjut lagi ke nomor 4. Nah, untuk yang nomor 4 ini deklarasi array 2 dimensi bernama angka bertipe string ukuran 3x3 dengan isi 1, 3, 5, 14, 19, 20, 27, dan 29. Langsung masuk ke baris yang pertama. Oke. Di baris pertama ada kata string dengan 2 tanda siku. Artinya saya bikin array 2 dimensi dengan nama variabelnya angka dan dengan nama variabelnya angka ya. Nah, terus kenapa di sini pakai kenapa di sini kita pakai 2 kurung siku? Karena di sini kita membuat array 2 dimensi. Kalau misalnya array 1 dimensi itu kita pakai 1 kurung siku, kalau 2 dimensi kita pakai 2 kurung siku. Nah, di sini artinya saya bikin array 2 dimensi dengan nama angka dan isinya adalah teks, makanya pakai string. Di sini bedanya adalah teks, bertipe teks atau bertipe string. Nah, oke. Apa itu array 2 dimensi? Singkatnya array 2 dimensi itu kayak tabel yang punya baris yang punya kolom. Jadi kalau yang array 1 dimensi itu ya flat aja, kalau misalnya 2 dimensi itu dia tabel bentuknya, jadi ada baris dan juga kolomnya. Nah, terus kita lanjut lagi. Nilainya ada di dalam kurung kurawal. Ada 3 tingkat ini nilainya. Nah, ini karena isinya angka, tapi di sini tipe datanya adalah string, makanya dikasih tanda petik 2. Kalau nggak pakai tanda petik, Java bakal anggap itu sebagai angka atau tipe data integer, bukan tipe data string. Oke, langsung lanjut lagi ke baris berikutnya. Ini, nah ini tuh buat nampilin judul di layar. Lalu ada juga di sini pengulangan kata for, ada 2 di sini.
Nah, situ yang for int I sama dengan 0 itu buat ngatur baris, ya buat baris dari 0 ke baris ke 2. Terus yang for int j itu buat ngatur kolom dari 0 ke kolom kedua. Nah, lanjut lagi di bawahnya. Oke, di sini ini artinya tampilan arraynya di posisi baris ke I dan kolom ke J, terus dikasih spasi. Oke, langsung di bawahnya itu. Save. Nah, di bawahnya ini buat pindah ke baris baru biar bentuknya kayak tabel. Jadi buat kita running outputnya itu biar jadi tabel. Jadi untuk yang nomor 4, setelah kita running kodenya, maka outputnya bakal jadi seperti ini. Nah, ini kan kayak tabel ya. Misalnya kita buat di Excel, bentuknya kan di dalam kotak-kotak karena di Java jadi dia nggak ada kotaknya. Langsung lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5. Deklarasi list bernama list angka yang berisi 22, 19, 44, 60, dan 72. Nah, kayak ini kita pakai list baris paling atas ini. Nah, link ini akan kita bikin link list baru namanya list angka. Isinya angka, makanya di sini kita pakai integer di dalamnya. Ada yang terlupa. Nah, sebelumnya itu kita harus masukin ini dulu sebelum buat link list ya. Import java.util.linklist yaitu link list ya. Nah, ini fungsinya buat mengambil library link list dari Java supaya kita bisa pakai program ini. Nah, program ini, kode ini itu harus ngetiknya harus di paling awal, itu nggak boleh di akhir. Kalau kita ngetik di awal, dia nggak bakal jalan programnya. Makanya harus ditaruh paling awal dan sebelum kelas ya. Ya, lanjut. Nah, ini tadi kita bikin link list baru namanya link list dengan nama variabelnya list angka dengan tipe data integer. Nah, kemudian baris berikutnya ada link list angka EI dalam kurung 22 dan seterusnya. Ini buat nambah data ke dalam list, jadinya datanya ada 22, 19, 44, 60, dan 72. Nah, yang terakhir ini itu buat ngerunning, buat nampilin outputnya dari program list ini. Jadi setelah kita running, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, jadi untuk penjelasan dari tugas ini sudah selesai. Saya harap juga udah dimengerti ya. Oke, kalau gitu kita langsung tutup saja programnya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai beberapa contoh variabel dan struktur data sederhana di Java, mulai dari tipe data dasar, array 1, array 2 dimensi, struktur data, dan juga link list. Nah, semoga dari latihan ini kita bisa memahami bagaimana Java dapat menyimpan dan menampilkan data dalam berbagai bentuk. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Bila masih banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon bimbingannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.